Saudara-saudari terkasih, berbicara tentang kematian. Seringkali orang merasa gelisah, takut, ataupun khawatir, lagi pula cemas. Nasihat Yesus ini kiranya menjadi penghiburan yang memberikan ketenangan bagi kita para murid-Nya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes bab 14 ayat 1. Yesus ingin agar kepercayaan para murid semakin bertumbuh dan semakin mendalam. Teruslah percaya kepadaku, teruslah percayai aku, seperti kamu sudah mempercayai Allah, meskipun Ia tidak terlihat. Dengan kata lain, Yesus ingin bahwa percaya pada Allah, meskipun kamu tidak dapat melihatnya, kamu juga harus percaya kepadaku. Tetaplah percaya, imanmu di dalam aku tidak boleh berkurang, hanya karena kamu tidak akan melihat aku lagi. Aku masih akan hadir di tengah-tengahmu. Yesus ingin agar para murid memahami bahwa meskipun Ia meninggalkan mereka secara fisik, namun Ia akan tetap hadir bersama dengan mereka secara rohani. Kepergian Yesus ada manfaatnya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ia akan menyediakan tempat tinggal di rumah Bapa bagi mereka. Ini adalah cara duniawi untuk menyatakan bahwa para murid mendapat jaminan turut serta dalam keselamatan dan kebahagiaan kekal bersama dengan Yesus dan Bapa di surga. Mereka tidak usah cemas akan hal itu karena surga itu luas. Lagi pula, Yesus sudah lebih dahulu pergi ke sana untuk mempersiapkan tempat bagi mereka. Betapa indah dan menakjubkan. Kata-kata Yesus ini menyatakan, kalau Ia datang kembali, Ia akan menarik kita dan membenamkan kita dalam pelukannya yang penuh kasih. Lalu Yesus memancing munculnya pertanyaan dengan berkata, "Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Thomas bereaksi dan berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Pertanyaan Thomas yang terdengar agak skeptis ini justru menunjukkan bahwa dia itu orang yang bersikap kritis. Berkat Thomas, Yesus lalu memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang identitas dirinya, juga tentang hubungannya dengan Bapa. Yesus menjawab, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yesus menyebut dirinya sebagai jalan, karena sebagai anak, Dialah satu-satunya jalan yang harus dilalui menuju Bapa. Dengan perkataan lain, Yesus ingin menyatakan, kamu tidak perlu tahu bagaimana sampai ke sana. Aku datang untuk mendapatkan kamu. Engkau berjalan bersamaku. Dia tidak menunjukkan arah jalan pada Bapa, tetapi Dia sendirilah jalan yang harus dilalui,
yang memandu kita untuk sampai kepada Bapa. Misalnya kita ingin ke suatu tempat, namun kita tidak tahu jalan ke sana. Akan sangat bahagia kalau ada orang yang datang dari tempat itu dan mengantar kita sampai ke sana. Yesus juga menyebut dirinya kebenaran, karena hanya Dialah yang mampu menyatakan misteri yang ilahi itu. Itu karena Allah Bapa tidak bisa dilihat oleh siapapun, kecuali oleh Yesus sebagai anaknya. Yesus adalah hidup, karena Ia tinggal dalam kesatuan dengan Bapanya. Dia juga satu-satunya sumber dan pemberi kehidupan. Orang yang percaya kepada Yesus akan ambil bagian dalam kehidupan kekal, dalam kesatuan dengan Yesus dan Bapanya itu. Para saudara terkasih, situasi hidup yang buruk bisa membuat hati terarah pada segunung persoalan yang kelihatannya tidak ada jalan. Namun, sabda Tuhan hari ini memberitahu kita bahwa Yesus Gembala kita terus memberikan kekuatan untuk terus berjuang. Dia mengerti apa yang kita rasakan. Kita diajak untuk percaya kepadanya. Dia tetap hadir bersama dengan kita. Dia ingin agar di mana Dia berada, kita juga berada bersama Dia. Ia menarik kita dan membenamkan kita dalam pelukannya yang penuh kasih. Itulah kerinduan terdalamnya. Kembali lagi kepada ajakan Yesus, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Hanya dengan mengenal siapa Yesus yang sebenarnya lah, yang membuat kita memiliki iman yang benar. Karena iman yang benar bertumpu kepada Yesus, Sang Jalan, Kebenaran, dan Kehidupan. Para saudara terkasih, di tengah pandemi COVID-19 ini, memang ada banyak reaksi beragam. Banyak orang mengalami kecemasan dan kepanikan, tetapi banyak juga yang justru memunculkan ide-ide kreatif untuk membantu dan menolong sesama. Banyak sukarelawan yang terus memancarkan energi berbagi untuk sesama. Energi-energi berbagi untuk sesama adalah jalan sebagaimana ditunjukkan Yesus, jalan yang menghantar kita sampai ke rumah Bapa. Marilah dalam keheningan di hadapan sakramen Maha Kudus, kita memuji dan menyembah Dia. Kita mohon kekuatan dan rahmat, supaya di tengah pandemi ini, kita terus memancarkan kebaikan dan kasih, memancarkan energi-energi positif untuk membantu dan menolong sesama, sehingga mereka semakin merasakan kehadiran Tuhan dan kasih Allah yang berlimpah dalam hidup mereka. Tuhan memberkati kita. Amin.